sempat kita vakum. Gitu. Dah. Tapi ngomong-ngomong soal sempol ya. Sempol gua diambil. Oke. Monggir. Mana yang gede lanjut tuh? Saya juga mau klarifikasi kayak narasumber belum ditawarin. Enggak. Kalau sudah saya utarakan bahwa Jangan nangis, Mas. Jangan nangis. Malah jadi Ada bukan suara gitu ya. pitching ke banyak investor dan alhamdulillah masih gagal juga. Gitu ya. Tetap disyukuri ya. Tetap disyukuri. Atau otomatis? Oh ya, Mas, dulu. Halo guys, selamat datang di Podcast Pak. Halo. Ada musiknya. Ada bumpernya. Ada muncul bumpernya. Tergantung dia. Tergantung dia. Gua lagi aja. Kira Amin ngongger. Jangan. Agak gimana ya kemarin gini-gini. Kira-kira. Kita udah keseringan ngobrol malam nih, kagak tidur nih guys. Udah berapa hari Ki? Berapa hari kita nggak tidur ya? Dari podcast Kejar pertama, iya. Podcast pertama, podcast kedua, ini podcast keberapa kita? 5. Kelima ya? 6. Keenam, ini keenam. 7 dari mana Bang? Keenam. 6. Podcast keenam. Ya alhamdulillah sih berjalan lancar ya. Doain terus ya guys. Makasih buat Jangan lupa subscribe, like, komen. Udah penutupan aja. Belum ya? Belum. Nah, kita ngobrolin apa nih, bapak-bapak? Ini dulu dong, kenalin dulu dong. Ini dari tadi nunggu nih. Ini nungguin dari tadi Nah, sebenarnya. tadinya kan gue mau masuk dulu nih, kita mau ngobrolin apa biar nanti plus bintang tamu masuk. iya. Mas boleh keluar dulu Mas? Jangan. Jangan. Beneran keluar ya. Kita tuh di luar dipanggil in frame. Oh, Udah lah, iya. udah nggak apa-apa. Oh, iya, udah. Tadi itu kita lagi ngobrol-ngobrol ya di teras sebelum podcast mulai itu. Sekarang tuh kita lagi booming masalah AI. Nah, kebetulan tetangganya Papa Boya ini dia sekarang lagi menekuni kegiatan untuk AI-an. Expertise. Expert juga. Ini bridging ya? Mastermind. Master AI. Enggak. Master Oh, enggak ya. Enggak. Udah malu-malu aja. Mungkin lawak. Oh, udah ngelawak, udah ngelawak. Grogi. Fix kita kontennya melawak. Bukan serius. Grogi. Nah, Nah, kenalan dulu ya. Kayak kenalan biasa setiap podcast kita kenalan dulu. Ya, silakan Mas. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Oh, ini dong. Bukan yang ini. bidang Oh, tamu. iya dah. Dari Ya, tadi dulu. silakan Mas Bagus. Bukan nonton. Mas Bagus kan nonton. Enggak ada harga dirinya, Pak. Diundang. Ya, Silakan Mas perkenalan. Nama saya Bontot Pandawa Satria Jaka. Dari namanya kayak gagah ya. agak berat. Berat ya. Panggil aja Mas Bontot. Mas Oh, Mas Mas Bontot. Berarti anak terakhir nih Anak terakhir. Oh, anak Anak terakhir. dari satu saudara. Bukan. 5. Oh, 5. Limo. Anak terakhir dari satu saudara, anak sulung namanya. Iya. Iya. Gimana? Gimana? Zodiak, zodiak apa? Hobi. Tenang, santai-santai aja, Mas. Santai grogi. Dari kampung. Dari kampung. Sambil ngerokok sambil dinikmatin Saya hidangan. harus jelasin apa lagi ya? Terserah sih, Mas mau ngapain? Enggak tahu sih diundang. Iya, enggak ada harga diri ya, enggak boleh gitu. Oh iya. Maaf. Kita harus menghormati tamu. Iya. Oh, iya. Harus menghormati tamu. Selamat. Udah. Jangan ke Parah tangan kiri, tangan kiri. Nah, dari itu kita ini Mas Bontot. Panggilnya Mas Bontot ya? Ya, Mas Bontot aja. Mas Bontot. Kita tadi kan ngobrol-ngobrol masalah AI lah. Karena kan menarik nih, AI di zaman sekarang tuh lagi banyak banget yang menggunakan. Sebenarnya kalau boleh tahu AI itu sendiri tuh sebenarnya berawalnya dari apa sih, Mas? Atau AI itu apa sih sebenarnya? Ya. Kayak gue sendiri pun belum tahu AI. Iya, gue taunya AI ya video yang udah langsung jadi bagus hasilnya. Selama ini kan yang gue tahu itu, Mas. Oke.
mungkin harus diluruskan dulu. Iya. Ya, buat teman-teman yang nggak Lurusin dulu. ngerti. Lurusin. Ya, ya. Jadi miring. Jadi AI itu kan artificial intelligence. Pasti Artificial. berasal dari dua kata artificial dan intelligence. Hmm. Artificial itu buatan, intelligence itu kecerdasan. Kecerdasan. Jadi kalau digabung jadi apa tuh? Kecerdasan Jadi buatan. apa? Kecerdasan buatan. Tapi mungkin sih nggak ngomongin kita ngomongin konteksnya yang apa yang saya tahu aja ya. Ya, boleh. Kan mungkin teman-teman nggak tahu karena kan AI itu banyak kan bisa di industri apa aja. Tapi kan kalau saya khususnya AI-nya itu fokus di bagaimana membuat karya kreatif dengan AI. Oh, lebih ke kreativitas. Terutama untuk konteks yang saya bikin itu untuk video AI. Oh, video IA. Gitu. Jadi mungkin nanti takut kemana-mana bahasannya. Jadi, Oh, karena memang AI itu AI kan itu luas ya. Luas pemanfaatannya gitu ya. Kalau saya fokus pemanfaatannya di sana. Nah, Gitu. AI itu sendiri sebenarnya asal muasal itu dari mana ya, Mas? Siapa yang bikin pertama kali itu AI? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Ini kayak ujian. Dia kan tadi udah meluruskan. saya nggak belajar sejarah AI. Jatuhnya lo kayak di Gitu. di ujian sama dosen penguji. Saya nggak belajar sejarah. Oh, sejarahnya tahu. Jangan bikin saya tampak bodoh. Ya, jadi mungkin bisa lah dicari di ketik sendiri dari mana. Iya, nanti yang jawab AI juga. Ya, boleh. Saya nggak ada siapa. Iya nih, saya ikut-ikutan doang. Saya tanya juga usah. Oh ya udah. Nah, berarti kalau kayak gitu kan dulu sebenarnya dari dulu tuh Mas Bontot udah ngelakuin kegiatan AI apa emang ini baru-baru ini mumpung lagi booming coba deh enggak. ikut. Jadi saya mulai pada tahun 2 tahun lalu sih. Sekarang 2025 ya. 2023 Pak. 25. Ya, 2025. dari 2023 saya sudah melihat ada potensi besar ke arah sana. Gitu kan. Saya lihat ada beberapa yang muncul terutama untuk konteks apa yang saya buat. Saya menemukan ada Midjourney versi 1. Apa versi 1. Midjourney itu adalah sebuah tools untuk menciptakan gambar dari AI, dari teks jadi gambar. Gitu ya. Teks dari gambar. Dari teks jadi gambar. Nah, saya ngelihat ada di sana, terus kemudian juga ada sedang ada dikembangkan waktu itu bagaimana caranya dari image jadi video. Image jadi video. Gitu. Jadi waktu itu saya sudah mencoba ngulik dan sempat ngobrol-ngobrol sama saya punya teman itu ada entrepreneur juga lah gitu ya di apa namanya di Jakarta gitu ya, ngobrolin waktu itu kan kita lagi diskusi tentang bisnis apa nih minggu depan di kedepannya seperti apa gitu kan, dan sempat ada kita mau kerja sama apa enaknya. Kalau saya sempat sudah saya utarakan bahwa Jangan nangis, Mas. Jangan nangis. Malah jadi Ada bukan suara gitu ya. Perasaan nanya kita nggak berbau-bau bawang ya. Jadi nangis. sakit. saya udah dulu boleh. Enggak, jangan macam-macam. Ngomong ngajar dia nih, Mas. Maaf. saya agak emosi. Pukul aja, Mas. Pukul aja dia. Pukul aja dia. Maaf ya. Punten. Maaf. Agak ini sebenarnya, ya. Lanjut. Jadi memang ada perkembangan ke sana dan pengen sempet ngobrol soal IP, intellectual property, bagaimana bikin production yang baru. Karena saya memang dari dulu fokusnya bagaimana bikin bisnis inovasi gitu. Inovasi bisnis gimana, yang sesuatu yang tadinya belum ada jadi sesuatu yang baru gitu kan. Nah, Mas, dari tapi 2023. Mas Bontot itu sebenarnya backgroundnya tuh apa sampai bisa tiba-tiba, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung AI gitu. Oke. Backgroundnya mungkin, Mas. Kebetulan background saya gelap ya. Background kehidupan rumah belakang. Ini apa sih bintang tamunya nih? Background. Sebelumnya, Mas, maksudnya apa pekerjaannya sebelum kita sih? Gue inget itu kayak ada yang lagi interview. Backgroundnya apa sih? Itu juga gue ingat juga
diganti background. Saya ada background Di Zoom Upin ya, di Zoom Ipin. kan. Iya. Gue inget Di banget. Zoom, interview, backgroundnya apa? Saya ada background Upin Ipin. Ada pantai katanya. Itu saya terinspirasi dari Mas, untung kita nyambung ya. Mas udah. Apa tadi Mas? Background Ya, pekerjaannya. Oke. Iya, Bener. bener. Jadi saya memang dulu lulusan broadcasting, terus saya kerja di TV. Dulu sempat La TV sebelum jadi TV One, terus jadi ke Antv production gitu kan. banyak. Terus terakhir ke Global TV sebagai apa? Produser runner promo. Terus akhirnya saya kuliah lagi marketing gitu kan. Terus apa ya jatuh bangun bla 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 bikin videoin terus videoin videoin. Apa tuh videoin? drop terus sempat jadi di startup lagi juga gitu. Videoin tuh kegiatan usaha sendiri atau Usaha emang? sendiri. Jadi video itu lahir dari rahim saya sendiri. Gitu. Dari Bohong proses. ya guys, enggak lah. Mas Botot enggak lah. Nah, ini Cowok. metafor gitu ya. Metafor. Metafora gitu ya. Kamu harus tahu kata-kata simbolik gitu ya, Iya. semantik, semiotika. Walaupun saya berbicara itu dari lahir, itu bukan berarti dari rahim saya. Iya. Gitu kan. Lalu mampus Gitu. lo. Diajarin kan. Seperti anak ideologi saya. Iya. Apa lu jajan doang? Gak seperti aja udah pakai. Jadi begitu. Jadi memang sih awalnya saya bikin apa namanya bikin ya pokoknya saya pengen sesuatu yang baru. Bikin video ini waktu itu cuma waktu itu ya pokoknya mencari niche market yang berbeda. Terus kemudian berkembang masuk komunitas startup. Terus kita berkembang ingin mencoba peruntungan waktu itu sekitar 8 atau 9 tahun lalu kan lagi gencar-gencar tuh startup kan. Dengan apa pendanaan segala macam kita akhirnya saya punya partner orang IT, CTO, akhirnya kita jadilah sebuah marketplace for video production gitu kan. Wow. Kita sempat pitching ke banyak investor dan alhamdulillah masih gagal juga gitu ya. Tetap disyukuri ya. Tetap disyukuri. Tetap Tapi itu disyukuri. adalah proses Betul. perjalanan perjuangan saya. Jawaban itu yang gue tunggu. Kenapa ketawa? Jawaban itu yang gue tunggu. Hasilnya tuh gagal atau berhasil itu yang gue tunggu. Diputer dulu. Metafor. Metafor. Iya benar. Karena emang dulu PT-nya Metafor Imaji Visual dulu nama PT. Oh, beneran? Dulu. Tapi sekarang berubah nama PT-nya. Terus ya pergulatan dalam proses panjang WWE. BE. Bulan-bulan maksudnya. Apa Jadi kalau UFC? ngomong pergulatan, inget ya ini metafora ya. Metafora. Jadi Metafor. tidak harus diartikan sebagai benar Iya, majas. Majas. Majas tuh gaya Bahasa bahasa. Indonesia. Itu mah aktor dulu Indonesia. Siapa? Majas marah. Gua apa Manis Majas Group. Manis manja. Manis manja. Dia belum gini, dia belum gini. Harus apa-apa. Mikir. Tembak-tembakan. Apaan tuh? Enggak bisa lanjut, harus begini dulu. Lewat. Lanjut ditungguin. Ya begitu. Oh, iya benar. Ya, udah. Cukup. Cukup. Ya udah. Sekian guys. Obrolan kita malam ini. Gua cuma makan jempol doang. Saya jadi lupa lanjutannya apa. Tadi pergulatan. Pergulatannya. Suka dukanya. Suka dukanya, jatuh bangunnya gitu kan. Sampai akhirnya saya sempat apa namanya break dulu masuk ke startup untuk jadi apa namanya head marketing segala macam. Wih, Bla, udah bla. punya jabatan berarti, Mas? Kenapa? Udah ada jabatan berarti ya? Oh iyalah. Kan sebelumnya saya tetap CEO. Enggak. Jadi jadi CEO. Tapi saat itu videoin ID itu masih tetap jalan. Maksudnya sambil kerja yang lain masih tetap jalan. Apa sempet saya cuma kayak apa jalannya itu cuma kayak proyekan jasa biasa aja, jadi belum dibuat sistem lagi yang bener apa secara model bisnis gitu kan. Tapi untuk kayak misalnya cuma Om Bontot bikinin ini bisa nggak video ini, oh ya ayo selama masih bisa kerja bikin, bisa ini nggak gitu. Tapi buat sebagai Sampingan model berarti? bisnis sistem gitu ya belum. Apa sempat kita vakum gitu. Iya. Dah. Tapi ngomong-ngomong soal sempol ya.
Mau gue diambil. Oke. Montir. Mana yang gede lanjut tuh? Ntar, saya juga mau klarifikasi kayak narasumber belum ditawarin. Emang enggak. Nggak, tolong. Nah, belum ditawarin karena biasanya yang ditawarin tuh Narasumber tamu dulu ya. Emang kita lu ngomong apa sih kunyah dulu? Tamu dulu biasanya. Gitu. Emang gak ditawarin mas? Boleh enak soalnya. Makanya kita gak pernah nawarin. Udah mas ngomong aja sendiri. Kita kata aja. Ayo mas silakan nih makan dulu. Nggak jadi. Saya mulai agak tersinggung. Saya mulai. Kebetulan saya lagi agak. Iya mas, mama. Enggak. Nah, Lanjut aja pertanyaan yang mana. Udah mau kerjakan. Ini apa sih? Isinya lawakan. tadi kan jadi videoin. Sempat break ya, Mas? Ya. Vakum. Terus ke startup ya? Ya. Jadi head marketing. Saat marketing. Nah, video itu kan tadi bilangnya masih berjalan. Ya. Sampai sekarang jadi apa? Menekuni kegiatan AI-an ini, videonya juga masih jalan tuh. Oh, justru memang Apa ada kaitannya? jelas ada ikatannya karena memang itu yang saya melihat. Nangis mulu. Apa sih mas? Lu nangis. Entar orang-orang ngiranya gua ngebully. Itu ngebully. Kalau nggak ada yang itu. Jangan. Lu tersinggung. Nangis mulu tadi. Aduh sakit perut gua. Dia gitu. Gua nangis. Harga bintang tamu. Kita bayarnya mahal. Pakai jempol. Cemburu yang makan. Dari tadi. Iya. Ikatan. 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 Tadi kan Tadi masih ada ikatan yang videoin Oh ID. iya, jelas karena itu memang saya punya visi gitu, saya ngelihat ini adalah sesuatu yang akan the next big thing gitu kan. Di saat mungkin belum banyak orang lihat ini sebuah peluang, saya coba duluan. Memang akan dipersiapkan untuk itu gitu kan. Dan itu memang saya mulai dari ya ide itu mencoba itu semua dimulai dari baru sekitar tahun lalu lah ya kalau nggak salah. Oh, oke. Si AI, apa tadi yang film-film itu ya mas? Nyebutnya apa sih mas? AI Istilahnya? Oh, bukan. gue kan bikinnya itu video AI sinematik. Tapi gue memang awalnya tuh emang tes market tuh kan gue bikin buat iklan. Bukan bagaimana video AI ini bisa buat iklan UKM, bukan untuk advertising gitu ya mas. Advertising. Gue coba gue push laku terus makin banyak permintaan, akhirnya karena nggak bisa gue kerjain sendiri, akhirnya gue bikin kelas dan gitu kan. Yang waktu itu kelas pertama mas ini ikut tuh batch 1 dengan bikin itu webinar ya mas? Bayar pakai duren waktu itu. Disepil tuh ya sama orang-orang tuh ya. Gue bayar pakai duren, disepil aja tuh sama orang-orang. Pakai durian ya. Enggak gini kan karena memang nggak ada uangnya, terbatas. Tapi lu bisa beli durian gak ada uangnya, gimana sih? Dinego Ki. Harusnya bayar berapa? Jadi mas coba kalau gue bayar pakai duren boleh nggak nih? Dan boleh ternyata. Nggak boleh. Baik juga harus dia. Gak ada duit tapi beli durian. Nggak ngomong gitu mas. Masa gue bilang nggak boleh? Karena tetangga. Iya. Masa bilang nggak boleh, nggak mau nggak? Jangan ganggu. Lo bayangin. Ini menarik mas AI. Banyak yang nanya juga, bikin video AI itu sulit nggak sih? Sulit nggak? Sulit ya. Jadi ada banyak kesalahpahaman. Mungkin mudah gitu ya, gampang lah. Banyak orang bilang tinggal ketik-ketik doang jadi. Apa Benar. prom ya namanya? Betul, nge-prompting, ketik-ketik doang jadi benar. Tapi ketika kita ngomongin ini untuk kebutuhan industri gitu ya, bahwa misalnya kita pengen bikin untuk kepentingan memenuhi ekspektasi klien atau memenuhi ekspektasi audiens gitu kan, itu yang sulit gitu ya. Tapi kalau cuma buat kita sendiri ketik-ketik jadi wah jadi keren ini ya, mungkin oke aja, gampang gitu. Mungkin lebih ke ini ya, misalnya gue
klien kan, Hmm. gue mau minta dibikinin video AI, misalnya temanya produksi susu atau Ya. produksi keju gitu. Hmm. Nah itu untuk ngarahin apa bikin promnya itu sesulit itu ya? Iya, nggak karena gini, sebenarnya ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu maksudnya apa ya? Eh, Orang melihatnya emang mudah, tapi kan balik lagi apa yang cara produksinya tetap sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang biasa kita punya sama gitu kan. Misalnya kita belajar tentang visual storytelling, kita belajar tahu tentang editing, kita tahu bagaimana angle shot, schematic lightingnya harus seperti apa, itu kompleks gitu kan. Itu masuk ke dalam prompt. Itu masuk dalam prompt. Lighting, nuansanya harus Betul, apa? moodnya, color palette-nya seperti apa gitu kan. Nah itu yang tetap itu sebenarnya hanya memindahkan proses produksi audiovisual kita syuting dalam menjadi di tools gitu kan. Dan itu kan tetap punya harus kedalaman pemikiran. Itu mungkin perbedaan waktu yang Mas Bonter sempat di broadcast ya, yang di TV kan biasa kalau di itu kan kita ngarahin kru yang editornya bekerja ya. Betul. Sekarang kan AI itu sendiri kita cuma ngetik-ngetik, Prompting aja. Iya, dia yang bekerja. Iya. Perbedaannya itu kali ya Mas ya. Betul. Jadi jangan banyak-banyak. Pertanyaan nggak? Nah, Ya, gimana? penonton silakan. Boleh, silakan. Apa? Penonton mau nanya apa? Apa yang mau ditanya? Mas Bontot waktu pertama kali terjun ke AI itu belajarnya secara otodidak atau kursus atau bagaimana? Oh, Iya, diulang lagi Ki, mungkin Nah, ininya. tadi Mas Bagus nanya betul tuh. Itu terjun ke IA itu memang otodidak, apa memang sengaja belajar memperdalami itu? Atau otomatis? Oh iya, Mas, dulu. Gimiknya video yang ini luar biasa sekali. Dulu banyak gimik. Full ketawa ya. Kita nggak sopan sih, orang lagi ngunyah kita nanya ya. Tunggu beres dulu, telan. Orang Mas Bagus tadi yang Baru nanya. tanya. Ya jadi gimana tuh Mas? Otodidak kah? Kebetulan waktu itu saya nggak terjun. Nggak terjun. Nggak terjun. Karena kebetulan saya di kamar aja. Gue serius aja kalau Capek. ya. Biar kita serius dia ngelawan. Biar gimmick. Saya nggak terjun. Takut terjun jatuh kan sakit. Oh, iya, Ya, benar. gitu. Setuju. Kita setuju. Jadi Benar, saya setuju. memulai. Gitu. Mungkin diksinya aja yang mungkin. Tadi metafor, Mas, metafor. Iya, pokoknya diksi, majas, pokoknya semua itu permainan kata-kata. Dan Hiperbola. kan juga semuanya adalah permainan kata-kata kan. Kata-kata adalah senjata. Gitu. Kata-kata ada senjata. Betul. Jadi kita harus banyak diksi, terus bisa bermain metafora, majas. Jadi dalam bahasa Indonesia itu menjadi penting bagaimana mengartikulasikan apa yang di kepala kita menjadi kata-kata. Mas, udah. Tadi dulu itu jawab dulu itu yang tadi Oki. Otodidak kan belum dijawab. Belum dijawab. Malah ke sastra. Orang yang tadi belum kejawab. Ya. Sebenarnya otodidak sih, karena sebenarnya nggak terlalu karena kita adalah orang yang sudah terbiasa produksi audiovisual dan kita juga belajar itu pun juga di kuliah gitu ya. Seharusnya tidak terlalu sulit sebenarnya, karena kita hanya memindahkan tools. Tadinya kita misalnya pakai kamera, akhirnya kita based on semua tuh di kata-kata gitu kan. Atau otodidaknya nanya ke AI itu sendiri. Bisa nggak kayak gitu Mas? Misalnya Bisa aja. gua mau belajar AI tapi gue nanya ke misalnya ChatGPT gitu. Dia ngasih arahan juga tuh. Bisa. Oh. Bisa. Itu nanti ada role play gitu, role play prompt namanya. Role play. Oh, role play. Berton role play sering. Roll dia. Al role kalau Al-roll. dia. Gitu. Ya begitulah. Ya begitu. Gitu apa sih, Mas? Gitu. Ya. Gitu ngambil sempol, gitu ngambil sempol. Apalagi. Berarti kalau dari segi biayanya, kalau AI itu malah lebih murah ya biayanya. Maksudnya kan nggak perlu talent, nggak perlu Kan kayak Abang, itu kru. aja. Kita misalnya gunakan ChatGPT, lah kita cuma cukup bayar itu premiumnya Langganannya. gitu kan. Iya. Dan dari situ bisa menghasilkan itu. Hmm. Video-video itu kan bisa menjual kan. Berarti biaya produksi malah lebih berkurang ya. Maksudnya Betul. efisien juga ya. Betul. Nah, itu menarik tuh, Mas.
bukan gara-gara sih, takutnya nanti diserang netizen ya. Ya, mungkin Impact dengan- dari- dengan- Impact dari dengan AI ini perkembangan kan teknologi ini kan. bisa Betul. dikatakan cukup apa ya? Kalau dikatakan bahaya sih, kita nggak tahu itu kategori bahaya atau enggak ya untuk kedepannya. Sekarang kan banyak yang karyawan-karyawan tergantikan dengan teknologi gitu loh. Bahasanya gitu ya. Iya, bahasanya kayak gitu. Hmm. Nah, sejauh ini menurut Mas Bontot, dampak kedepannya gimana, Mas? Perkembangan AI ini, Mas? Wah, parah, Mas. Wah, parah, guys. Parah. Parah apa? Mas? Kacau. Enak ya jempolnya? Sempolnya bagaimana? Dia habis makan baru ngomong parah. Sempolnya bagaimana nih? Ya, gimana? Kita mau ngomongin pesimisnya dulu, apa mau optimisnya dulu? Pesimisnya dulu. Dari yang jelek dulu deh, pesimisnya dulu deh. Pesimisnya dulu. Iya. Udah masih Udah mulai serius nih. Gimik lagi nih, yakin gua. Enggak. Oh, Tapi enggak. emang benar bahwa ke depan emang gawat sih. Apa namanya, pengangguran akan semakin banyak kayaknya gitu kan, Iya. karena semuanya Tergantikan. semuanya itu yang pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang semua itu semua udah bisa diotomatisasi. Bahkan ada namanya AI yang ibaratnya sistemnya nanti agentic AI kan gitu kan, yang baru. Kalau sekarang jadi belum populer, Oh, tapi iya. udah kelihatan. Itu dari Nvidia tuh ya, agentic. Oh ya, pokoknya banyak lah yang mau kembangin kan dari Manus. Semuanya itu agentic AI itu fase berikutnya gitu kan. Fase berikutnya yang mungkin akan populer lagi di tahun depan. Di mana AI itu sudah bisa berpikir sendiri tuh, kayak robot yang bisa mengerjakan sendiri apa yang lo lakukan, nggak cuma secara otomatis gitu kan. Gitu, udah bisa. Pokoknya parah deh. Nah, sebelum masuk ke apa optimisnya ya, kan kita tadi bicara pesimis. Seberapa bahaya, Mas, AI ini ke depannya? Kalau misalnya Kalau kita ngomongin makroekonomi, makroekonomi. tadi udah sastra, sekarang ekonomi. Bentar lagi ntar bahasa Inggris. Karena memang ya segala sesuatunya kan jadi dituntut serba efisien, Iya. gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar yang tadinya harus punya ratusan ribu karyawan, kali ini cuma berapa? Iya, Gitu itu kan. ya dampaknya. Itu sudah kayaknya itu nggak terhindarkan deh, gitu kan. Dan yang kita tahu sekarang aja kemarin yang di apa namanya kayak tempat buat orang ngelamar kerja apa sih namanya? Job fair. Iya, job fair gitu kan, dari ratusan ribu orang cuma dapat berapa ratus orang gitu kan. Dan itu akan terjadi bisa lebih gawat lagi kalau sebenarnya bukan AI yang bikin bahaya, tapi yang bikin bahaya adalah Pengguna. kita yang tidak kompeten. Oh. Orang-orang kita yang dalam tanda kutip mungkin kita bisa bilang lah, orang sering disebut SDM rendah segala macam gitu ya, IQ rendah gitu ya, karena tidak memahami bagaimana dunia ini bekerja. Dia gitu tidak kan. mengikuti perkembangan Tidak teknologi mengikuti gitu. perkembangan gitu kan. Dan juga tidak apa ya, emang di apa sengaja dibuat bodoh mungkin lah gitu ya, demi Dengan adanya AI. pemilu segala macem. Mas, Pak. Dari ke sana sana. Dari ekonomi, politik. Gitu. Udah sengaja dibutuhkan. Muka yang edit lihat, Yang udah pusing. Muka yang edit udah pusing. karena yang dikasih makanan bergizi gratis. Udah. Aduh. Udah. MBG. Udah. Padahal nggak bergis banget. Saya kerjaan bagian loh. Cuma memang kadang produknya sarden. Iya. Jangan susu, tapi susu Cimory. Yang kerja di sana gimana tuh? Mati aja nih. Buset deh. Keluarin semua. Susah ngeditnya. Mas, tapi berarti kan sebenarnya tadi kan udah ditanya gitu. Positifnya, Mas. Positifnya dari si AI ini tuh Optimisnya. optimisnya. Prime. Optimisme ini Optimus. sesuatu yang mau saya galakkan, mau saya kampanyekan juga. Jadi kalau mungkin perusahaan-perusahaan besar akan terefisiensi kan, Benar. Efisiensi, oke. tapi Mas, nggak kelihatan kamera tangannya. ya efisiensi kan, tapi solopreneur akan teroptimasi. Kalau planner itu apa, Mas? Orang-orang kayak gue, Oh. lo misalnya mau mulai usaha, lo mulai usaha sendirian, itu kita udah nggak perlu banyak
karyawan buat memulai. Oh, Perlu betul. banyak modal untuk memulai. Contoh gini, sorry gue potong Mas. Contoh misalnya kayak gue mau usaha makanan, kan gue mau marketing itu kan harus foto produk. Betul. Dengan AI kita foto biasa aja bisa jadi bagus ya. Betul. Makanya Mungkin optimisnya ke misalnya pengusaha-pengusaha yang baru mau mulai gitu ya. Betul. Tapi Tanpa artinya lo kan- harus bayar orang. Bersinggungan juga dengan persaingan juga makin ketat dong. Maksudnya Betul. kalau lu jadi entrepreneur, Oh iya, jadi entrepreneur. bang, selundut bang. Maksudnya kalau semua jadi entrepreneur kan ya persaingan juga berat ya. kan gue bilang kan akan gue kebanyakan kayak the rise of solopreneur kan. Soal persaingan itu kan gini. Yang jadi masalah adalah mindset entrepreneur, solopreneur itu juga harus dibenerin karena persaingan bisa jadi yang penting kan kita tahu gamenya gitu kan. Kadang-kadang kita main masuk ke persaingan tanpa senjata, tanpa tahu bagaimana pertarungan itu terjadi. Sama ibaratnya kayak kita mau main bola gitu ya, kita nggak tahu main bola itu mau masuk, maksain kita jadi pemain main bola, kan kita emang udah harus menang, tapi kita nggak tahu cara nendang, kita nggak tahu cara bagaimana kita berada di posisi mana, apakah kita main di striker atau main di back atau main di tengah gitu kan. Itu posisi kan, kita nggak tahu strateginya, kita nggak tahu cara mengelabui lawan misalnya dan segala macam. Nah itu kita nggak tahu gamenya, kita posisi aja nggak tahu gitu ya, gimana kita mau menang gitu kan. Itu kalau mau lebih ini tuh soal positioning kita kan nggak tahu gitu. Nama di brand tuh positioning. Nah itu banyak yang UKM kita atau ini mungkin belum apa ya masih banyak harus diedukasi sih memang. Jadi nggak ada masalah kalau Jadi walaupun solo entrepreneur tadi, kalaupun memang ternyata nggak ada persiapan, strategi yang nggak matang apa segala macam, itu juga jadi nggak sukses gitu ya. betul. Dari apa yang udah Tapi diusahakan. aksesnya menjadi lebih mudah ya. gampang. Dengan AI itu. Betul. Ketika misalnya lo nggak tahu mau positioningnya apa, misalnya unique sellingnya apa, unique value proposition segala macam, kan sekarang udah ibaratnya kita udah nggak perlu hire konsultan mahal lagi, udah ada ChatGPT, yang penting kita tahu apa yang mau kita bikin. Betul tuh. Gitu. Soalnya gue pernah nyoba iseng-iseng kan di ChatGPT ya, di satu platform itu. Jadi gue nyoba, contoh misalnya mau jadi musisi, apa yang harus gue lakukan dari kegiatan sehari-hari, gue ketik aja tuh, dijabarin cuy, Sama si pagi-pagi. GPT-nya Iya, harus aktivitasnya ngapain bangun gitu. pagi. Wow. Termasuk kalau misalnya kita masukin prompt, jangan kita mau jadi pengusaha terkenal tapi tetap sayang keluarga, itu dibikinin jadwalnya per hari gitu. So Sampai guys, gitu. berarti kalian harus benar-benar melek banget teknologi Boleh biar nanya nggak? Bisa ya, lah, Allah nanya. Mas. Iya, ChatGPT. Nah. GPT. ChatGPT itu ketika membuat Mm-mm. dia input data untuk pertanyaan-pertanyaan nggak jawabannya gitu. Nah, ulang lagi Mas Oki, nggak kedengeran. Oh iya itu. Apa? Kita sebagai pengguna nih, misalkan nanya ke ChatGPT, kayak Mas Oki bilang, bagaimana cara Bagaimana? menjadi seorang musisi. Hmm. Nah, ChatGPT jawab dong. Nah, Source jawabannya dari mana gitu ya? Sumbernya. Jadi Bagaimana cara AI itu bekerja gitu ya? Iya. ChatGPT bekerja Iya. gitu. diulang lagi nih tadi pertanyaannya Mas Bagus. Soalnya kan takutnya nggak kedengeran. Mas Bagus tadi nanya. Nih Mas Bontot, kalau misalnya ternyata ada nih orang dia nanya ke GPT Mas. Gimana nih kalau misalnya saya mau bikin masakan A misal kayak gitu. Terus nanti si GPT jawab tuh resepnya. Nah, itu GPT bisa jawabnya gimana, Mas? Nah, coba saya tanya dulu ya. Berarti lebih ke bagaimana cara ChatGPT bekerja. Iya. Tapi sebenarnya lebih pada sebenarnya itu hal yang jadi gini, ChatGPT kan Training ya. diajarin Diajarin. gitu kan, dengan miliaran data gitu yang dikumpulkan oleh misalnya dari OpenAI ChatGPT gitu ya. Pokoknya dari miliaran data yang entah itu dari entrepreneur, dari mana data itu kan, data bisa dari mana-mana aja ya. Entah itu dari artikel atau apa, akhirnya dia bisa mengolah. Ini juga artificial intelligence ya, nggak kayak dulu cuma Google search Googling. dan dia hanya menghasilkan apa yang sudah ditulis orang. Tapi kalau ini kan dia mengolah gitu kan, Dia mengembangi lagi. mengolah, menganalisa, merumuskan gitu ya, apa yang tepat buat kita. Tapi jangan serta merta kita telan mentah-mentah apa yang hasilnya gitu. Betul itu. Nggak bisa mentah-mentah karena memang
Kalau kita Amis telan ya, mentah-mentah gitu ya, nah, kita akan dikelabui juga. Kita akan dikelabui juga, kita akan termanipulasi gitu ya. Sama kayak orang memanipulasi kita karena kita untuk sesuatu yang kita nggak tahu, kita nggak mengerti. Nah, ketika kita sudah mengerti apa yang kita tahu, apa yang kita mau, kadang-kadang kita nggak butuh minta nyontek prompt dari orang, oh promnya apa ini buat gini, nggak perlu. Yang penting kita tahu betul apa yang kita mau, terus kita analisa, kita kurasi, kita refining ibaratnya, kita sempurnakan lagi, harusnya begini gitu. Karena ada betul. imperfection juga di sana. Betul Gitu. betul. Ya maksudnya ya emang betul sih. Saya pengalaman saya juga jangan ditelan mentah-mentah hasil ChatGPT. Contoh kan saya dulunya kan kerja di bidang hukum ya. Jadi bikin perjanjian segala macam. Begitu saya masukin prompt, misalnya saya mengadakan perjanjian dengan pihak ini gini-gini, tolong buatkan perjanjian. Ya kadang-kadang juga nggak sesuai jawabannya. Ya referensi undang-undangnya pun juga kacau. Mungkin yang kalau- udah lama diambil tuh ya di Iya, yang udah nggak berlaku. Ya mungkin kan karena AI kan masih belum banyak belajar ya, masih belajar. Mungkin ya umurnya juga masih berapa tahun. Cuman ya betul tadi Mas Bontot bilang jangan ditelan mentah-mentah. Tetap kita harus kembangin lagi hasilnya. Oh benar nggak, kita koreksi ya ibarat ya hasil ChatGPT. Atau kita validasi lagi. Ya, contoh saya tadi masukin tolong bikinin draft perjanjian terkait ini. Nah, kita jangan langsung telan mentah-mentah ya. Kita juga harus lihat nih bener nggak yang dibikin ChatGPT sesuai dengan mau kita nggak gitu. Benar. Saya punya quote soal ini di kalau di kelas-kelas saya. Saya bilang begini, AI itu adalah cermin berteknologi tinggi. Dia hanya memantulkan batas-batas pemahaman kita. Paham ya? Jadi AI itu adalah cermin berteknologi tinggi, dia hanya memantulkan batas-batas pemahaman kita. Maksudnya apa? Padahal kan toolsnya sama nih, tapi hasilnya kan bisa beda gitu ya. Jadi dia cuma apa yang kita pilih, apa yang kita kurasi itu emang apa yang kita pahami. Kalau pemahaman kita terhadap materi itu, terhadap konteks itu gitu kan, pada yang apa yang di ini itu rendah, ya hasilnya outputnya juga rendah. Mungkin Gitu. boleh kasih contoh kali Mas. Kenapa? Yang tadi gimana tuh? Maksudnya kok bisa ada perbedaan? Kalau misalnya nggak paham itu. Ya misalnya kayak si siapa Mas Oki bilang cara buat jadi musisi, dia kan pasti cuma kasih gambaran umum nih. Iya, umum, betul. Tapi sebagai orang yang sudah belajar pengalaman, Yang emang dia musisi gitu kan, karena sudah tahu insight, gitu ya, dia pasti akan lebih spesifik lagi. Kayak saya sudah 5 tahun jadi musisi, saya udah dapat gini. Nah, saya punya masalah gini, gimana kalau ada masalah gini, opsinya apa? Dia jadi makin lebih detail, makin tajam gitu kan, makin berikan insight. Itu juga cuma kita terima itu sebagai insight gitu. Kalau saya juga nerima ChatGPT itu sebagai insight. Insight itu kan ibaratnya tambahan informasi, tambahan wawasan, baru kita oh iya kayak gini gimana? Yang nggak kepikiran dengan yang kita ya. tadinya nggak kepikiran, karena kan kita mau prosesnya mungkin nggak bisa secepat itu, atau menarik data memori kita kan nggak bisa mungkin nggak lupa tuh, oh iya kenapa gue lupa nih, nggak kepikiran soalnya dia bisa ngasih tahu gitu. Atau kita harus menambahkan data yang spesifik gitu ya, apa yang kita punya, biar dia bisa lebih ngerti maksudnya. Oh, that's why makanya di situ ada perbedaan gitu ya. Karena Betul. kalau misalnya emang expertise di musisi kan biasanya dia ada glossary kata-kata yang Betul. nggak ini kan, akhirnya yang itu menjadi lebih fokus jawaban si GPT-nya gitu. Kalau Betul. minum. Coba gimana lidahnya kan? Enggak, ulang lagi. Naik. Nah, Mas, kalau misalnya enggak, semua sabar. Dengerin dulu. Nah, saya mau nanya nih, Mas. Kan AI kan kalau dulu itu ada nggak sih, Mas, modelnya sih diamanin 2 bener. Takut habis. Ya, Habis. Takut Mas, kebagian satu. lagi. Satu. Enggak, ini buat saya. Enggak. Saya mau nanya, Mas. Jadi kan dari AI keluar sampai dengan sekarang tuh sebenarnya udah berapa kali model ganti kan? Biasa kalau aplikasi itu kan ada kayak ini ntar di-upgrade ya, Pembaruan iya, gitu. pembaruan gitu. Udah tahu sampai- ini konteksnya AI yang mana dulu, karena AI itu banyak. Oh banyak. Banyak. Kan
Ya banyak banget lah, tergantung konteks kalian mau AI yang mana dulu kan gitu kan. Misalnya katakanlah kita ngomongin LLM yang terkenal. LLM kan large language model Large language kan. model. Large language model itu kan model kayak ChatGPT, Iya. terus Claude dari Anthropic gitu kan, terus Oh. Lelama atau misalnya Meta kan pakai Lelama kan Atau AI. atau Grok-nya X gitu kan. Itu baru ngomongin LLM gitu ya. Terus kalau yang image to video misalnya ada Midjourney, ada Flux, ada apa, banyak gitu kan. Belum yang image to videonya lagi banyak banget. Dan itu semuanya ada yang ada yang open source, ada juga yang closed source. Open source tuh artinya kita bisa pakai gratis, asal bisa Iya. kita punya resource komputer sendiri misalnya. Itu ada juga yang closed source gitu kan. Oh, jadi memang sebenarnya untuk setiap kategori AI itu beda-beda gitu ya. banyak. Nah, itu Soalnya- Unggulannya ya. Iya, makanya tergantung kita butuh fungsinya apa gitu. Karena itu berarti sebenarnya dari setiap cabang itu sebenarnya udah ada AI-nya sendiri-sendiri tuh ya. iya. Contoh kayak misalnya nih di perusahaan itu ada CS-nya gitu ya, Counter Strike, Nah, bukan customer service. oh. Oh, wow. Lucu ya. Lanjut. Nggak lucu sih sebenarnya. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya dia CS gitu kan udah ada tuh AI-nya yang buat bisa ngegantiin penerimaan nelponnya gitu. Jadi udah nggak by human lagi tapi dari AI. Ataupun kalau misalnya Bot gitu. ya chatbot gitu kan Mas, ada tuh yang kalau kita chat gitu kayak misalnya aku kan pernah tuh ke Telkomsel gitu ya, ada tuh Veronica gitu. Nah, itu berarti setiap cabang tuh ada tuh Mas. Nah, pertanyaannya cabang-cabang apa aja yang udah dipunyain Mas sama AI? Biar kita tahu nih, oh berarti ini belum ada AI-nya nih. Atau memang semuanya udah ada setiap lini dari usaha gitu apa? Maksudnya ini ya, saya kurang tahu sih buat konteks yang lain, tapi saya yakin sih semua sudah ada dikembangkan. Setiap ini, kalau kita ngomongin industri ya, atau pemanfaatannya kayaknya semua sudah atau sedang dikembangkan. Misalnya buat kesehatan sudah ada. Kan buat kesehatan pun juga nanti kan macam-macam gitu ya. Ada yang emang buat analisa dokternya gitu kan. Ada yang buat AI robotik buat Operasi. buat operasi. Ada ya? Ada. Maksudnya itu baru ini itu kesehatan, dan kayaknya semua juga ada, mau hukum gitu kan. Ternyata nanti ada cabang sub-subnya lagi yang bisa dilakukan. Cabangnya banyak ya, Padurenan. Semuanya Itu kecamatan. Cabang Bekasi. Kecamatan, kota. Ya. kalau terus ya. Tapi emang itu ya. Maksudnya berarti emang AI itu udah gawat juga ya, bener tadi kata Mas Bontot di awal kalau emang ternyata tuh sebenarnya AI itu emang udah merasuk ke setiap lini dari apa? Ya semuanya, Industrial, semua semuanya industri udah semua. bayangin bisa ada robot. Ini ngomongin bahaya, Mas. Yang data-data misalnya kayak kita Agak keras ya. Karena udah dingin. Soalnya tadi kalau masih panas mau enggak Mas. Kalau kejadian lagi. enggak ya. Nah, tadi ngomongin bahaya. Bahaya tuh tadi tuh. Kayak kita kayak kita masukin data nih, Mas. Contoh, kita masukin video atau foto kita. Itu akan masuk ke datanya AI ya. Ibaratnya katakanlah data gitu. Itu dari segi keamanan gimana ya, Mas? Data-data yang udah masuk ke, misalnya kita upload ke ChatGPT nih foto kita misalnya, atau foto orang lain, atau video, atau data-data lain lah. Soal Nah, sama ini Mas, kalau misalnya Ntar ternyata dulu, jawab dulu. Oh, belum. Gue tahu maksudnya. Kan harusnya nunggu Berton dulu. Biasanya abis gue, Berton dulu masuk. Dia udah mau jawab, Mas. Udah sit stop dulu kan. Udah mau marah nih. Udah habis makan sempol kan tadi. Minum dulu. jadi apa pertanyaan? Data, Bahayanya data. jadi. Kalau kita masukin data, Iya. Keamanannya gimana? gimana? Kalau saya sih ngelihatnya selama kita
apa namanya memasukkan data ke perusahaan yang trustworthy ya, langsung bisa dipercaya, bisa diandelin. Saya pikir ya udah serahkan aja, karena biasanya kalau yang punya itu sudah punya policy sendiri soal keamanan data kan. Dia meyakinkan kalau apa namanya datanya tidak Bocor digunakan, tidak dengan pihak tertentu dan segala macam. Walaupun kita nggak bisa ngejamin kan, karena kan banyak data breach di mana-mana gitu. Ya kalau memang ya yang penting kita pilih yang terpercaya aja. Jadi jangan sampai kalian masuk ke apa namanya yang phishing gitu ya. Sekarang banyak kok, Phishing banyak. ya, Soalnya banyak yang misalnya ChatGPT ternyata kita nggak ngeh gitu ChatGPT apa belakangnya tuh depannya kan, misalnya akhirnya itu ternyata cuma website palsu. Itu banyak yang ngafalin kayak gitu tuh. Nah itu yang berbahaya tuh di situ. Jadi harus pastiin. Iya. Nah itu tadi Mas, bahaya kan, kayak saya lihat di media sosial, medsos gitu kan, kayak video AI, misalnya sekumpulan orang banyak, nah itu kan muka-mukanya tuh kan pasti ada rekam jejak digital kan, tuh muka-muka siapa yang dipasang, kan pasti ada pertanyaan dong, kok bisa banget mirip sama sini. Iya. Apa itu karena banyak orang yang pernah menggunakan itu, misalnya upload foto, terus pas orang lagi mau bikin video ya ChatGPT ini secara random ya nampilin muka-muka yang udah dia rekam ini. Tapi kalau ngomongin soal itu ya kalau secara teknis sih kan dia janjinya adalah dia menghasilkan karakter yang sebenarnya tidak pernah ada, jadi kayak mengkombinasikan dari miliaran Sebenarnya nggak ada itu karakter. itu. Cuma memang kan nggak soal kemiripan, soal kemiripan itu kan kita kadang-kadang nggak terhindar. Kayak saya kan mirip artis gitu kan, betul. misalnya Mas ini juga mirip tukang pukul siapa, Betul. gitu kan. Itu kan nggak terhindarkan kadang-kadang. Kan suka bisa ketemu di jalan, kok jadi mirip gue ini. Nah itu kan Emang itu kayak lebih ke pasaran aja sih Mas. Kalau kata ceng jangan dulu muka lu tuh standar gitu. iya, tapi Samping memang lagi. Standar samping. standar samping. Tapi kan nggak terhindarkan kita mirip sama orang kan, gitu. Tapi nggak identik gitu kan. Nggak identik dan pasti kalau dilihat-lihat banget nggak akan persis banget sama kita. Kecuali kita dengan sengaja, misalnya mengcloning wajah kita gitu ya untuk kita pakai untuk kepentingan video. Misalnya. Itu yang kayak itu. Oh mau nanya. Mau nanya lagi, penonton mau nanya lagi ya penonton. Goceng ya satu pertanyaan. Ayo apa? Ngomongin bahaya kan. Bahaya. AI ya. Bahaya AI. Kan kita pernah lihat di berita nih. Pernah lihat di berita. Beberapa kasus penipuan menggunakan AI. Berapa kasus penipuan di Video Mirip. orang nih. muka orang. Video porno itu ya? Video porno. Suara si Iya, banyak. itu kan. Iya. Nah itu cara kita menanggulangi atau biar tahu ini mah kita AI bagaimana. Oh, coba ulang pertanyaannya kan nggak ada di mic tadi. Ya gimana caranya kita Bagi bandingin? orang awam ya. Kan misalkan kayak Jokowi nyanyi kan ada tuh, padahal bukan suara dia tuh, editannya Iya, suara Jokowi. iya, ada. Bisa nggak kita ngeliat tuh ini sebenarnya kerjaan si AI atau ini asli sih gitu? Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Untuk sekarang mungkin kita masih bisa bedain, tapi buat next mungkin beberapa bulan atau tahun depan mungkin kita makin susah membedakan. Oh iya, semakin mirip. Semakin mirip gitu. Emang ini gila sih kan. Gue mulai dari tahun lalu dan kadang itu video masih jelek banget terus. Tapi gue beranikan memulai terus sampai sekarang tuh udah banyak banget yang udah Yang main halus blowing banget lah, grafisnya. perkembangannya udah makin halus. Wow. Terus kemudian VO3 gitu kan yang Oh iya tuh Google VO3 tuh lagi. gitu kan, walaupun masih belum bisa dikontrol kalau misalnya kita bikin masih sulit lah gitu kan. Nah ke depan akan punya standar tinggi yang mirip itu juga semuanya mengikuti dan itu kan Kayak gerak bibir gitu mas. betul gitu. Kalau untuk sekarang cara membedakannya gimana? Atau ada marknya? sekarang nggak ada. Jadi kalau emang kita kita harus pintar-pintar gitu kan. Kadang-kadang kita karena sudah biasa akhirnya kita bisa tahu bedanya, oh ini AI mana enggak. Tapi yang jadi masalah kan kalau ini masuk ke grup keluarga gitu kan, mak kita itu bisa jadi nggak ngerti. Iya. Main terima-terima aja ya. Terima aja. Main transfer aja kan banyak penipuan kayak gitu kan. Gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh yang agak udah ketinggalan sama teknologi, apalagi yang SDM rendah gitu kan gampang banget termanipulasi. Makanya kalau gue
kelasku tuh bilang ya paling pertama itu selalu ngomongin tuh kode etis lah. Kode etik. Iya. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap karya yang kita bikin. Gitu. Terakhir ya kali ya. Terakhir deh. Enggak, mau pertanyaan terakhir atau mau lanjut lagi? Terserah Ki. Nah, Ini kayaknya udah 2 jam kayaknya nih. Terakhir nih Mas. Nah, boleh. Mungkin bisa disampaikan ke penonton. Kan AI ini berkembang Mas. Cara kita ini untuk pembelajaran aja ya. Cara kita untuk menanggulangi atau untuk mengantisipasi misal atau mungkin membedakan mana itu video AI, mana yang asli. Mungkin dari sekarang kan mungkin bisa dilihat dari grafis ya karena masih belum terlalu bagus. Nanti kan tadi yang kata Mas Bontot bilang kedepannya akan berkembang lagi realistis atau mungkin benar-benar kayak aslinya ya, gitu ya. video aslinya gitu. Untuk yang sekarang aja saran untuk yang sekarang mumpung AI ini belum berkembang gitu. Ada nggak Mas? Gak hanya video mungkin Mas. Ada Ya, juga tuh yang suara atau gambar. Ada nggak? Atau memang sebenarnya itu masih menjadi sesuatu isu yang belum bisa terpecahkan. Kalau menurut saya sih kita ketimbang mencari cara membedakan gitu ya atau menghindari misalnya, jadi kita fokus bagaimana kita manfaatin. Memanfaatkan si AI. Karena dengan otomatis dengan kita memanfaatkan, kita jadi tahu membedakan mana yang beneran, mana yang enggak, gitu kan. Jadi kita jadi mindsetnya nggak menghindar, tapi kita ikut jadi orang yang menjadi bagian dari memanfaatkan AI, gitu kan. Ikut membuat konten-konten yang bagus, konten-konten yang bertanggung jawab dengan menggunakan AI dan segala macam. Nah, itu ada di kelasnya Mas Bontot nggak di webinar ini nanti? Mau akan dibahas itu nggak? Ya kita sekalian promo. Oh iya bener. Iya, sekalian promo. Guys, kalau ada yang mau ikut kelasnya Mas Bontot, Itu lagi ditutup nih terakhir sebentar. Tutup sebentar. Enggak sih, Okay. mungkin gue kalau kita sih sebenarnya memang lagi bergerak, insya Allah tuh mau gerak ke AI film. Ya, wow. Jadi next saya lagi nyiapin buat AI film pitch competition, jadi yang nanti dibantu sama sutradara film bioskop Madein Bali gitu kan, Mas Yudi, sama juga ada produser dari produser film yang pernah juga terlibat film Netflix internasional nanti insya Allah di Agustus. Gawat. Tapi nanti di Juli saya ada satu kelas lagi video ads konsep sprint nanti saya. Nah, kalau bagi penonton yang mau ikut kelasnya Mas Bontot kayak gitu webinar, ada link khusus nggak Mas? Follow aja IG-nya. Oh, follow IG-nya. @videoin.id. @videoin.id. Kita mau rebranding sih nanti kita di Juli. Oke. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa. So, Kalau apa? ngomongin AI ini nggak akan habis-habisnya sih. Nggak akan habis Ki. Tapi mungkin sebelum itu, tadi gimana kesimpulannya Mas? Kesimpulan mulu. Kesimpulannya Kesimpulannya, sempol kita nih kemana? Lu makan berapa tusuk tadi? ya berarti kan AI memang canggih ya, kita juga harus melek teknologi. Cuma ya kita juga nggak boleh nelan informasi itu mentah-mentah. Bener. Misalkan kita dikirim gambar gitu, kita langsung percaya nih begini nih. Juga Kita salah jangan percaya dulu. Ya, Gitu. sering-sering ini ya, mungkin juga bisa nanya ke AI gimana cara membedainnya mungkin ya. Engine juga Iya, kan bisa nanya glowing banget. gimana caranya membedakan video AI dengan video asli. Mungkin bisa dijawab juga tuh kayak yang ChatGPT atau platform yang lain gitu ya. Karena AI juga ngeluarin watermark sih ya. Kalau kita juga nggak bisa Nanti ya. akan ada. Maksudnya Jadi kalau nanti kalau nggak salah akan ada kalau setahu saya lagi dikembangkan itu di Eropa ya, apa namanya, kayak apa sih namanya, undang-undangnya lah. iya. Jadi nanti ibaratnya kita kan dulu kalau foto kan tetap ada data EXIF tuh namanya tuh. Iya. Dia tahu kan? Iya. Metadata. Gitu kan. Jadi mau foto dari mana makanya Roy Suryo tahu banget tuh video asli mana enggak. Oh iya benar Gitu ya. kan, foto asli mana enggak, karena ada metadatanya dari foto itu dan itu melekat. Nah, itu nanti akan ada tuh apa namanya, ibaratnya kita bisa tahu video semana nih AI atau enggak. Oh, itu akan ada Walaupun nantinya. walaupun dia tidak terlihat sebagai watermark gitu ya. Tapi ketika dicek
Gitu. Oh, ada apa? Nanti ada fungsinya. Oh, ini mau ngecek keaslian atau enggak ada gitu ya, ke depan. Ada tools. Ada tools. Ada sama kayak kita tanda tangan digital. Iya, e-sign, kan e-sign. kan bisa dicek tuh PDF-nya nih bener apa enggak. Hmm. Gitu. Oke, menarik. Menarik. Oke, thank you Mas Bontot sudah menghabiskan semua. Kita yang ngabisin ya. Sorry. Nanti penonton lihat aja nih yang paling banyak apa. Nggak bisa ambil. Terbuka lagi. Paling banyak lu tadi sama dia. Iya. Thank you Mas Bontot. Terima kasih Mas Udah Bontot waktunya. udah datang ke sini malam-malam. Malam-malam lagi single ya? Lagi singgah. Lagi single. Maksudnya apa? Maksud malam ini lagi Malam ini lagi single, Oh. makanya bisa kita undang ke Masih podcast kita ini. undang. Makanya kan obrolannya agak santai. Kalau Kalau nanti saya pulang bisa dianterin kan? bisa. Mas kan rumahnya di situ, Mas. tinggal jalan aja. Saya takut pegang. Enggak ada begal di situ. Oh, iya. Ya udah, Oke. paling thank you Thank untuk you. semuanya. Oke. Thanks for watching. Thanks for watching. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share videonya. Bye-bye. Bye.